Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menonton dan mengambil pelajaran dari kisah Timun Emas dan Buto Ijo. Kisah ini memiliki pesan moral yang mendalam tentang keberanian, kecerdikan, dan bagaimana kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai. Di suatu pelosok desa, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Ia hidup sendiri. Dalam kesendiriannya, ia sungguh merasa sepi karena sehari-harinya dia hanya sebatang kara. Ia sering melamun, memikirkan seandainya ia memiliki seorang anak, tentu akan ada yang menemani, akan ada yang membantunya dalam bercocok tanam atau di dalam mencari ranting-ranting di hutan. Namun semua itu hanya angan-angan. Ia menyadari karena usianya sudahlah sangat renta. Rutinitas Mbok Sarni setiap hari, khususnya di sore hari, ia mencari kayu bakar di tepi hutan. Namun saat hendak pulang, ia dicegat oleh Buto Ijo yang tinggi besar dan jahat. Mbok Sarni begitu panik dan terkejut. Tiba-tiba Buto Ijo muncul menghadang jalan pulang. Sosoknya yang besar dan menyeramkan pasti menggetarkan hati. Ini mengajarkan kita bahwa ujian bisa datang tanpa diduga dan keberanian kita yang menentukan langkah selanjutnya. Buto Ijo itu meminta seorang anak kepada Mbok Sarni untuk disantapnya. Mbok Sarni begitu ketakutan. Wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Mbok Sarni sangat terkejut dan ketakutan. Buto Ijo itu sangat kejam. Ia ingin meminta seorang anak untuk menjadi Sudah santapannya. lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Mbok Sarni hanya bisa memelas dan berharap agar Buto Ijo yang kejam itu tidak menyakitinya. Tanpa diduga, Buto Ijo memberikan biji mentimun kepada Mbok Sarni. Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Buto Ijo itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Sarni untuk ditanam. Yang kelak dalam 2 minggu, Mbok Sarni akan memiliki anak. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika dia berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni setuju dengan syarat yang diberikan Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang karena ia akan memiliki seorang anak dengan menanamkan biji timun tersebut. 2 minggu telah berlalu, biji timun dari Buto Ijo yang telah ditanam Mbok Sarni kini telah tumbuh dan telah berbuah. Ini sudah 2 minggu.
Sesuai perkataan Buto Ijo, biji timun darinya telah berbuah. Mbok Sarni sangat terkejut. Di antara buah-buah timun yang berbuah, ada satu buah timun yang sangat besar dan berwarna kuning keemasan dan bersinar. Ia penasaran, lalu memetiknya dan membawanya pulang ke rumah. Mbok Sarni membawa buah timun yang besar itu ke rumahnya dan disimpannya di dapur. Lalu ia coba untuk membelahnya dengan hati-hati. Tiba-tiba isinya ada seorang anak yang sangat lucu, yang sangat cantik. Mbok Sarni sangat senang, sangat bahagia karena ia akhirnya memiliki seorang anak. Mbok Sarni sangat senang dan memberinya nama anak itu Timun Mas. 6 tahun telah berlalu. Kini bayi itu telah tumbuh menjadi seorang anak yang cantik. Setiap hari Timun Mas bermain dengan Mbok Sarni. Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu. Di saat Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni, tiba-tiba Buto Ijo datang menghampirinya. Mbok Sarni dan Timun Mas sangat ketakutan. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janji. Ternyata Buto Ijo datang menemui Mbok Sarni untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Buto Ijo datang untuk meminta dan mengambil anak itu. Namun Mbok Sarni minta waktu sampai lusa, 2 hari mendatang. Suatu malam, saat Mbok Sarni tertidur, ia bermimpi didatangi seorang tua. Hai Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Mimpi itu begitu nyata. Mbok Sarni menganggap ini adalah petunjuk untuk menyelamatkan anaknya yang sangat ia cintai dan sangat ia sayangi dari kekejaman Buto Ijo. Sesuai dengan hari yang ia tentukan, Mbok Sarni memberikan bekal kepada Timun Mas dan lalu ia minta supaya lari. Dan bila Buto Ijo mengejarnya, maka ia minta agar bekal yang ia bawa dilemparkannya ke Buto Ijo satu persatu. Tiba-tiba Buto Ijo datang menemui Mbok Sarni untuk meminta Timun Mas. Dan Mbok Sarni minta Timun Mas agar segera lari ke hutan. Buto Ijo tahu Timun Mas telah lari dan ia merasa dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat Buto marah. Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun Mas sangat ketakutan dan terus lari ke dalam hutan. Di saat hendak tertangkap, Timun Mas melemparkan senjata berupa biji timun dan seketika Buto Ijo terbelenggu oleh hutan pohon timun. Namun dengan kekuatannya ia bisa terlepas.
Di saat kembali Timur Mas akan tertangkap, Timun Mas melemparkan senjata yang kedua berupa jarum dan berubah menjadi hutan bambu yang menusuk-nusuk Buto Ijo. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Buto Ijo bisa terbebas dari jeratan hutan bambu. Buto Ijo terus mengejar Timun Mas dan saat hendak tertangkap, ia melempar senjata berupa garam dan Buto Ijo tenggelam ke dalam dasar lautan. Saat ia hendak merangkak naik, Timun Mas kembali melempar senjata yang terakhir yaitu berupa terasi dan mengenai Buto Ijo, dan terasi itu berubah menjadi lahar yang sangat panas dan akhirnya Buto Ijo tenggelam di dalam dasar lautan yang berupa lahar panas. Akhirnya Timun Mas selamat dari kejaran Buto Ijo. Pok Sarni sangat bersyukur Buto Ijo telah tenggelam. Dan ia sangat senang bisa bertemu kembali dengan Timun Mas, anak yang ia cintai. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Dan ia bersyukur karena ia dan anaknya Timun Mas tidak akan lagi diganggu oleh Buto Ijo dan ia bisa hidup dengan tenang.